warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, dan biasanya untuk hari Jumat kita belajar yaitu ATK, Administrasi Perkantoran, di mana pada bab kali ini kita akan belajar komunikasi. Yang sebelumnya kita belajar tentang bab pangkat dan jabatan, dan sekarang kita akan belajar tentang komunikasi. Baik, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini bisa langsung chat ke ibu atau mengirimkan surat lewat TU. Dan juga kalau misalnya yang sakit setelah 3 hari itu baru harus ada surat keterangan dokter. Sekarang saya akan absen yang pertama ya. Saiful Bahri, Ali Wafa, Mustafa, Alifa, Nadifa. Saya rasa untuk absen kali ini hadir semua ya. Terima kasih yang sudah mau hadir ke sini. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang komunikasi. Komunikasi ini sangat penting ya. Komunikasi itu selalu menjadi hal terpenting dalam setiap hal. Dan apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu adalah pesan dan juga penyampaian yang harus dilakukan oleh dua orang. Jadi kalau misalnya kita sedang berkomunikasi sendiri, itu bukan komunikasi, tapi agak mungkin gila gitu ya, karena berbicara sendiri. Jadi komunikasi adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh dua orang. Jadi komunikasi itu harus ada pesan, terus ada medianya juga, ada ada komunikan. Jadi komunikasi itu terdiri dari komunikan, orang yang ingin menyampaikan pesan atau menyampaikan gagasan gitu kan. Dan harus dari komunikan itu harus ada pesan yang disampaikan. Jadi kalau misalnya komunikan itu tidak ada pesan yang disampaikan gitu, misalnya saya sama kalian ingin berkomunikasi tapi tidak ada pesan yang ingin ibu sampaikan ke kalian, maka ibu akan diam saja, tidak menyampaikan pesan apapun di sini. Jadi kalau misalnya ada komunikan, yaitu orang yang ingin memberi pesan atau orang yang ingin menyampaikan komunikasi, itu harus ada pesannya. Setelah itu harus ada medianya. Dengan apa pesan itu disampaikan? Karena komunikasi itu tidak hanya dengan suara. Ibu berbicara seperti ini bukan hanya itu saja komunikasi, tapi kita bisa berkomunikasi di jalan dengan kayak misalnya AP, terus dikasih seperti ini. Di jalan itu berarti di dalam parkir. Itu juga namanya komunikasi. Tapi komunikasi ini berupa tulisan. Medianya itu kayak papan gitu kan, pamflet gitu juga yang dinamakan komunikasi. Jadi komunikasi itu dalam artian luas seperti itu. Terus kita harus ada media. Medianya itu seperti tadi seperti tadi pamflet, papan-papan di jalan itu, atau mungkin saya itu suara gitu kan, atau asap. Kadang-kadang kalau anak pramuka itu pasti ada yang namanya asap, terus kadang rumput gitu kan, dan semaput itu juga dinamakan komunikasi. Dan setelah ada pesan dan juga media, kita juga butuh yang namanya komunikan. Jadi komunikator, maaf. Jadi komunikan itu dalam menyampaikan pesan dan media itu harus ada komunikator. Jadi komunikator itu adalah orang yang menerima pesan. Jadi mereka itu komunikan dan komunikator ini sangat penting, tapi pesannya sama medianya itu bisa berubah-ubah. Kayak misalnya kita medianya adalah papan tulis gitu, terus suara ibu juga menjadi media. Tapi kalau misalnya kalian di luar itu juga beda. Seperti lampu merah artinya berhenti, lampu biru artinya jalan, atau lampu kuning kalian disuruh siap-siap jalan atau mungkin disiap-siap untuk berhenti gitu kan. Untuk lampu merah di situ juga dinamakan komunikasi. Nah, baik. Di sini karena ibu sudah menjelaskan,
apabila kalian ada pertanyaan, bisa kalian langsung tanyakan. Kenapa? Ya, komunikasi itu harus ya, komunikasi itu harus dua arah. Jadi harus ada yang berkata, harus ada yang menyampaikan komunikasi, dan juga harus ada komunikator. Ya, kalau misalnya ya Bu, kalau misalnya ada orang yang itu ceramah, itu sama juga komunikasi. Intinya ada orang yang mendengarkan. Tapi orang yang mendengarkan tersebut paham apa yang disampaikan oleh komunikator, kayak misalnya pidato atau ibu di sini, gitu kan. Kalian adanya feedback, dan juga yang penting adanya feedback. Kalau kita melakukan komunikasi gitu, yang kita harapkan itu adalah feedback. Feedback itu apa sih? Ada yang tahu? Feedback itu adalah timbal baliknya gitu. Jadi ibu sekarang ngajar di sini, terus kalian juga bertanya sama ibu, itu adalah feedback yang ibu sampaikan, yang ibu dapatkan gitu dari kalian. Seperti itu. Nah, ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, baik. Berarti kalian sudah paham ya tentang komunikasi. Setelah kemarin kita belajar tentang jabatan, sekarang kita belajar tentang komunikasi. Baik, sekarang kita akan ibu akan mengadakan latihan di mana kalian di sini bisa mempraktekkan cara kalian berkomunikasi dengan seorang misalnya yang jabatannya tinggi atau mungkin yang jabatannya lebih rendah dari kalian di lingkungan kantor seperti yang ibu jelaskan pada minggu sebelumnya, dan dikumpulkan pada minggu depan, pada Jumat depan, dan tidak boleh ada yang terlambat. Seperti itu dibuat video. Setelah itu kalian upload di Facebook atau mungkin di YouTube, karena kalau misalnya kalian kirim ke ibu videonya itu tidak akan terbuka gitu, karena atau mungkin memori ibu penuh nanti. Jadi kalian kalau misalnya sudah mengerjakan video tersebut, kalian upload di YouTube. Setelah itu kalian kirim ke ibu, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan kembali? Nah, terima kasih. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk waktu kalian sudah mendengarkan pemaparan ibu, dan kita bisa ceria seperti ini. Terima kasih juga kalian sudah masuk semua, sudah on time di kelas, tidak ada yang terlambat. Itu sangat sangat disiplin sekali menurut ibu untuk kelas ini, kelas yang sangat terbaik untuk masalah disiplin seperti itu. Jadi terima kasih. Ibu akan kembali di minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.